Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah agar mengubah setiap nikmat menjadi wasilah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bermajelis. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa diamalkan serta amal yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita sudah sampai ke al-aslu tsani, yaitu wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sekali lagi penekanannya adalah bil adillah. Ini kita ulang-ulang biar menjadi catatan besar, halaman 53. Saya bacakan 53 lagi, yaitu kita beragama dengan dalil, bukan dengan ikut-ikutan, bukan dengan tradisi, bukan dengan taklid, maka dengan dalil. Nah, kemudian kemarin kita sudah membacakan tentang al-martabatul ula, al-martabatul ula, yaitu tingkatan yang pertama, yaitu Islam, yang di situ disebutkan tentang 5 rukun Islam. Ini sekali lagi tolong dihafalkan bagian ini. Bagian ini tentang Islam, kemudian fa'arkanul islami khamsah. Jadi rukun Islam itu ada 5, jangan sampai kita tidak hafal. Jadi ini dibawa oleh kita kemana-mana. Jadi ini setidaknya ini menjadi keterangan dasar ketika kita menjelaskan Islam kepada orang lain. Sekali lagi dengan bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Maka kemarin kita sudah membaca tentang dalil dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu kita membacakan di surah Ali Imran ayat ke 18 di akhir halaman 53. Diulang sedikit lagi, yaitu apa kalau ditanyakan pada kita apa dalil dari syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka dijawab syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahida, bersaksi Allahu Allah, annahu sesungguhnya, la ilaha illa huwa, tidak ada zat yang diibadai dengan benar illa huwa kecuali dia, wal malaikah, demikian juga malaikat bersaksi, wa ulul ilmi qaiman bil qist, juga orang-orang yang berilmu di antara kalian juga ikut bersaksi. Ini sekaligus penghormatan untuk orang-orang yang belajar, berilmu, bahwa persaksiannya disejajarkan dengan persaksian Allah terhadap dirinya, persaksian malaikat terhadap keesaan Allah, dan persaksian bahwa dari kalangan kita orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Jadi nikmat apalagi yang kita cari di dunia ini kecuali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi persaksiannya atas keesaan dirinya, atas bahwa Allah itu satu-satunya zat yang disembah, tidak ada selain dia, zat yang diibadai dengan benar, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam berikutnya 52, la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada zat yang diibadai dengan benar kecuali dia, al azizul hakim, yang maha kokoh, maha kuat, al hakim, yang maha bijaksana. Surah Ali Imran ayat 18. Ini kalau ditanya tentang apa sih dalilmu kok berucap asyhadu alla ilaha illallah, maka ayat ini menjadi keterangannya. Nah, kemudian penulis mengatakan kemarin kita bahas wa maknaha, makna dari la ilaha illallah diterangkan adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Halaman 52, tidak ada yang diibadai bihaqqin dengan benar illa kecuali Allahu Allah wahdah semata. Jadi
makna dari la ilaha illallah wa maknaha yaitu la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Nah ini penting sekali nggih, arti ini penting sekali, saya ulang lagi nggih. Keliru di dalam mengartikan makna la ilaha illallah itu bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Bisa mengantarkan kita kepada derajat kesyirikan kalau kita keliru mengartikan la ilaha illallah. Karena sebagian orang mengatakan la ilaha illallah itu tidak ada zat yang bisa mencipta kecuali Allah. Itu betul. Bahwa tidak ada zat yang mencipta kecuali Allah itu betul. Nggak ada yang bisa menciptakan bumi langit kecuali Allah. Itu betul. Tetapi tidak berkait dengan makna la ilaha illallah. Nanti kita akan terangkan dalilnya. Bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang diibadahi bihakin dengan benar kecuali Allah. Jadi makna la ilaha illallah itu terkait dengan tauhid al-uluhiyah. Kita sudah bahas dulu sedikit di kitab tauhid. Tauhid ada 3. Ini juga yang dipertentangkan di masyarakat. Ada yang Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mengkomplain tentang tauhid dibagi menjadi 3 ini di masyarakat. Ada yang menganggap ini sebagai bid'ah baru di dalam akidah. Padahal maksud dari membagi itu supaya memudahkan kita mengurai agar kita nggak keliru memahami tauhid sebenarnya. Ini perlu dipahami kalau jangan nanti di masyarakat kok ketemu belajar tauhidnya bagaimana. Tauhid dibagi menjadi 3, ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat. Sebagian dari kalangan saudara-saudara kita muslim mengatakan ini bid'ah baru dalam akidah. Karena mereka nggak membagi tauhid menjadi 3. Tauhid ya tauhid saja. Mengesahkan Allah ya mengesahkan Allah saja. Padahal kalau kita buka kitab tauhid kembali dulu, kita tahu bahwa orang-orang musyrikin jahiliyah dulu itu mereka mengakui tentang Allah secara rububiyah, yaitu mengakui Allah mencipta. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakanmu? Mereka menjawab Allah. Berarti mereka meyakini Allah itu sebagai pencipta. Kalau meyakini Allah sebagai pencipta, berarti dia sedang bertauhid secara rububiyah. Nah, Bapak Ibu sedaya, ini ditentang ini di sebagian kalangan bahwa ya orang musyrikin ya nggak mungkin bertauhid lah, mereka nggak mengakui Allah. Padahal sekali lagi mereka mengakui Allah secara rububiyah, maksudnya secara penciptaan. Sekali lagi di zaman dulu, zamannya Rasulullah, kalau orang-orang musyrikin Arab ditanya, siapa yang menciptakanmu, siapa yang memberikan rizki kepadamu, siapa yang mengurusmu, mereka akan menjawab Allah. Tetapi mereka ibadahnya kepada Lat, Uz. Mereka juga meyakini bahwa yang memberikan memberikan keberkahan dan sebagainya itu bukan Lat, Uzza, bukan. Itu hanya sebagai jalan saja. Tapi mereka mengibadahi mereka agar dekat sama Allah, itu maksudnya. Nah, makanya sekali lagi makna la ilaha illallah itu bukan tidak ada yang bisa mencipta selain Allah, tetapi la ma'buda bihaqqin illallah wahdah. Tidak ada zat yang dima'buda, diibadahi bihaqqin dengan sebenar-benarnya, illa kecuali Allah wahdah, Allah saja semata. Nah, ini penting sekali. Bapak Ibu sedaya, kekeliruan di dalam memaknai ini itu bisa mengakibatkan orang menyangka bahwa selama seseorang tidak meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia tidak berbuat syirik. Ini pemahaman kita dulu nggak ini waktu SD SMP? Saya dulu waktu SD SMP meyakini kalau saya nggak meyakini ada Tuhan selain Allah, maka udah nggak syirik, ya nggak? Ya nggak? Pengertian kita dulu waktu masih kecil. Padahal nggak cukup di situ, Bapak Ibu saudara. Nggak cukup di situ. Karena kalau kita hanya meyakini ucapan la ilaha illallah dengan makna tidak ada Tuhan selain Allah saja, kita bisa beribadah kepada selain Allah. Di dalam peribadahannya, di dalam peribadahan bisa minta bantuan selain Allah. Sementara kita di dalam hati meyakini bahwa tetap yang menjadikan keputusan itu Allah. Nah, ini di masyarakat banyak terjadi ini. Mereka pun membolehkan untuk mendatangi para dukun selama meyakini bahwa dukun tersebut hanya sebagai sebab. Ini akibatnya ini. Kalau kita memaknai la ilaha illallah dengan tidak ada zat yang bisa mencipta, yang mengurus,
yang menguasai selain Allah saja, berarti rububiyah saja, maka dia di dalam peribadahan bisa jadi melakukan peribadahan kepada selain Allah. Padahal maksud dari la ilaha illallah adalah kita beribadah hanya kepada Allah saja. Konsekuensi kita beribadah kepada Allah berarti kan kita mengakui Allah yang mencipta, otomatis. Ini buatan. Kalau kita beribadah kepada Allah saja, konsekuensinya otomatis kita mengakui Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Gini apa begini? Tolong bagian ini saya ajak dengan sedikit berpikir. Karena sekali lagi kita memahami agama dengan bil adillah, dengan dalil, bukan hanya dengan ikut-ikutan saja. Bayangkan kekeliruan ini bisa mengakibatkan seseorang mengatakan entuk kok meminta kepada orang pintar sepanjang kita meyakini bahwa Allah yang menentukan, bukan dia. Kan seperti itu yang terjadi. Gini Bang Nggih. Coba ditanyakan kepada, bahkan ngapunten, almarhum bapak saya dulu juga kalau ditanya, "Le, edan po aku ngobongi nyembah karo makhluk halus ora gitu." Enggak, saya mintanya ya ke Allah, ini hanya untuk wasilah saja. Gitu. Bahkan rajin beliau dulu mendatangi kubur-kubur, itu rajin sekali, Masya Allah. Semoga Allah mengampuninya. Dan insya Allah di akhir hayat beliau sudah rujuk, insya Allah sudah di manhaj yang benar. Tapi dulu beliau termasuk sangat rajin, bahkan ngajak saya kalau malam Jumat ke kubur keramat, bahkan tiduran di sana. Enggak mengatakan menyembah kubur, enggak gitu. Dia mengatakan edan boleh, mosok aku nyembah kuburan kan jora gitu. Tetapi mengibadahi itu di dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini kekeliruan dari tafsir la ilaha illallah hanya rububiyah saja. Makanya di sini katakan wa maknaha, maksud dari hadis itu la ilaha illallah maksudnya di halaman 52. Wa maknaha, hadis itu maksudnya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Tidak ada zat yang diibadahi. Sekali lagi, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar illallah kecuali Allah wahdah semata. Ini penting sekali, bagian ini penting sekali. Begitu juga dengan memakai jimat. Selama meyakini jimat tersebut hanya sebagai sebab dan Allah lah yang mendatangkan keberkahan, maka tidak mengapa. Ini kekeliruan. Karena kita mengartikan bahwa kita boleh mengibadahi selain Allah, maka bisa mengakibatkan seperti ini. Seolah-olah ora apa-apa nganggo jimat. Anggere saya meyakini Gusti Allah sing memberikan manfaat, bukan jimat ini. Padahal tentu saja kalau orang, ya apa tujuannya dia pakai jimat coba? Kalau dia tidak kemudian jadi bersandar sama ini. Meskipun dia menjadikan Allah sebagai tujuan, tapi tetap keliru. Ini karena kekeliruan mengartikan dari la ilaha illallah. Begitu juga dengan meminta kepada para penghuni kubur, menyembelih kepada selain Allah atau yang lainnya, maka hal tersebut tidak mengapa dan bukanlah syirik. Sebab syirik adalah meyakini adanya dua Tuhan, atau syirik itu adalah murtad dengan masuk Nasrani, Yahudi atau agama selainnya. Itu akibat dari kalau kita mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada yang bisa mencipta, tidak ada yang bisa menguasai, tidak ada yang bisa mengurusi kita, hanya Allah. Berarti tauhid ar-rububiyah saja. Peribadahannya, tauhid uluhiyahnya diserahkan ke yang lain. Nah, makanya sekali lagi ingatlah dulu kita waktu masih kecil. Saya pun begitu. Asal kita nggak mengakui ada dua Tuhan, maka belum syirik. Datang ke dukun masih boleh, asal meyakini dukun bukan yang menjadi sebab keberkahan, yang menjadi pemutus. Nah, ini kekeliruan. Padahal kesyirikan itu diantaranya ya ketika mendatangkan sekutu bersama Allah di dalam peribadahan. Sekali lagi, wa maknaha, makna dari la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Nah, ini tolong dipahami dengan benar karena ini bagian yang penting. Kita membiasakan beragama dengan dalil. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tafsir la ilaha illallah yang benar sebagaimana disebutkan di atas, yaitu tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, adalah surah Az-Zukhruf ayat ke-26. Surah Az-Zukhruf ayat ke-26 sampai 28. Kita bacakan yang di bawahnya itu.
yaitu wa tafsiruha alladhi yuwadihuha qaulu ta'ala. Adapun tafsir tentang hal itu yang menerangkan, yang menjelaskan qaulu ta'ala, Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ini yang ayat ke-26. Di baris berapa nih? 1 2 3 4 5 7. Baris ke-7. Dan ingatlah wa'id qala, berkata Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, artinya gitu, li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku, bara'um itu apa artinya? Berlepas diri, mimma, terhadap apa-apa, ta'budun, yang engkau sembah. Kemudian illalladzi fatoroni fa innahu sayahdin, kecuali Allah, di situ berarti kembali kepada Allah kecuali Allah, fatoroni, yang telah menciptakanku, fa innahu, sesungguhnya sayahdin, dia Allah akan memberikan kepadaku petunjuk. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab atau berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Jadi fatoron itu yang menjadikanku. Fa innahu sayahdin. Kemudian waja'alaha kalimatan. Jadi Ibrahim itu menjadikan kalimat tauhid, maksudnya waja'alaha kalimat waja'alaha kalimat, menjadikan kalimat tauhid baqiyah itu apa artinya? Kekal fi aqibih, di dalam keturunannya, la'alahum yarji'un, dan Ibrahim berharap keturunannya akan kembali ke kalimat tauhid itu. Nah, ini penjelasan tentang makna dari la ilaha illallah yang kemudian oleh penulis diurai menjadi dua bagian. Menika la ilaha yang diartikan nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi makna la ilaha illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, kemudian dipisah menjadi dua bagian, yaitu la ilaha, masih kembali ke atas la ilaha, ini maksudnya nafian itu berarti menghapus, menghilangkan, meniadakan, nafian jami'a, seluruhnya, ma, apa-apa, ya'budu, yang diibadahi, min dunillah, selain Allah, itu la ilaha. Makanya dikatakan nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan, menghilangkan, meniadakan, jami'ah, semua, ma, apa-apa, yang butuh, yang diibadahi selain Allah. Kemudian kita menetapkan illallah. Musbitan itu menunjukkan bahwa yang berhak al-ibadah di dalam peribadahan lillahi, milik Allah saja, wahdah, semata, la syarika, tidak ada sekutu, lahu, buatnya, fi ibadah, di dalam peribadahan. Kama, sebagaimana, annahu, sesungguhnya, laisa, tidak ada, lahu, bagi dia, syarikun, sekutu, fi mulkihi, di dalam penguasaan. Sebagaimana Allah menguasai, sebagaimana Allah menciptakan, sebagaimana Allah memiliki, tidak ada selain Allah, maka di dalam peribadahan pun seperti itu. Sekali lagi dalilnya adalah surah Az-Zukhruf ayat ke-26, ketika Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ini maknanya gini. Para mufasir menyampaikan, ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan, saya berlepas diri dari apa-apa yang kau sembah selain Allah, maknanya bahwa di zaman itu pun mereka sebagian masih menyembah Allah,
tetapi mereka juga mendatangkan sesembahan selain Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya berlepas diri dari sesembahan kalian itu, kecuali sesembahan Allah saja, kecuali Allah saja maksudnya. Paham nggih? Ini di dalam ini dikatakan berdasarkan ayat ini di dalam sarahnya dikatakan berdasarkan ayat ini, maka seakan-akan ayah dan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam selain menyembah berhala-berhala, mereka pun juga menyembah Allah. Kan begitu. Wong yang berlepas diri dari ayah dan kaumnya adalah sesembahan dia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa janjane mereka itu ya menyembah Gusti Allah juga, tetapi di waktu yang bersamaan dia menyembah kepada selain Allah. Maka sekali lagi, makna syirik itu bukan hanya menyembah kepada selain Allah saja, tetapi menyembah selain Allah, dia mendatangkan sesembahan selain Allah bersamaan, itu juga sudah syirik, meskipun hanya sebagai perantara. Ini karena keliru di sini itu nanti efek ibadahnya tuh luar biasa banyak ini. Boleh mendatangi dukun, boleh selama meyakini bahwa bukan dukun yang menjadikan penentu. Ini kan jadi masalah. Paham nggih? Paham nggih? Ini memang agak bulat ini. Saya dulu ketika belajar ini juga agak lama gitu. Tapi ini bagian yang penting. Jadi sekali lagi, berdasarkan ayat ini tadi, yaitu surah Az-Zukhruf 26-28, yang artinya adalah, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, atau berlepas diri kepada yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku fatoroni, karena sesungguhnya dia akan memberi kepadaku hidayah. Dan Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Dari ayat ini menunjukkan bahwa bapaknya Ibrahim alaihissalam kemudian kaumnya juga menyembah Allah, tetapi dia juga menyembah selain Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Karenanya Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwasanya dirinya berlepas diri dari seluruh sesembahan-sembahan yang disembah oleh ayah dan kaumnya kecuali Allah. Itu yang dilepaskan oleh Ibrahim apa? Sesembahannya ayah dan kaumnya yang selain Allah itu. Jadi pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam pada ayat semakna dengan la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian dalil yang kedua, yang didatangkan oleh penulis untuk menunjukkan bahwa makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah wahdah semata, adalah surah Ali Imran 64. Ini ayat yang sangat terkenal, ayat yang sangat terkenal. Di bagian paling bawah, wa qaulu ta'ala, Allah berfirman, kul, katakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau itu artinya apa? Marilah, ta'alau ila kalimatin sawa, marilah kita berpegang teguh. Jadi ta'alau itu artinya gini, katakan wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, maksudnya marilah kita berpegang teguh ila kepada kalimatin sawa, kalimat yang sama antara siapa, dikatakan bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Ini sekali lagi ini penting banget. Di dalam ayat ini katakan hai ahli kitab, berarti di situ yang dimaksud adalah Nasrani dan Yahudi. Dikatakan ta'alu ila kalimatin sawa, ayo kita berpegang teguh kepada kalimatin sawa. Sawa itu sama seperti di dalam surah Al-Baqarah di lembar kedua itu kan innal ladzina kafaru sawaun alaihim, bagi mereka sama saja diberi peringatan atau tidak. Sawa itu maksudnya sama, ayo kita berpegang teguh kepada kalimat yang sama. Nah Bapak Ibu Sedaya, ini ayat yang dijadikan oleh orang-orang yang liberal, Islam liberal, JIL itu apa itu? Jaringan Islam liberal, yang suka ngadu-adu ayat itu. Itu dipotong sampai di sini aja nih. Ya ahlal kitab, kul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa.
Berhenti di situ mereka dalilnya. Wahai ahli kitab, yuk kita berpegang teguh kepada kalimat yang sama. Mereka mengatakan kalimatin sawa itu adalah persatuan, akhlakul karimah, kebaikan, toleransi. Sehingga mereka mengatakan yuk kita berpegang pada itu, jangan berpegang kepada perbedaannya. Toh sama toh di dalam Al-Quran juga ada toh kalimatin sawa. Sama toh di dalam agama Kristen juga mengajarkan kebaikan, akhlakul karimah, kasih sayang. Islam juga begitu. Di sana nggak boleh berzina, di sini juga nggak boleh berzina. Di sana nggak boleh mencuri, di sini juga nggak boleh mencuri. Sama kan? Sama. Mereka mengatakan ayo kita berkumpul ke kalimatin sawa, ke kalimat yang sama. Berhenti di situ. Ini perilakunya orang-orang jil ketika membedah Al-Quran. Karena memang mereka tujuannya memang merusak Islam. Seperti fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat, berhenti di situ. Enggak dilanjutkan ayatnya. Padahal ayat selanjutnya apa? Adalah orang-orang yang lain dalam sholatnya. Demikian juga di ayat ini. Kalimat sawa di sini diteruskan harusnya ayatnya. Nggih menika kalimat sama bainana antara kami wa bainakum dan di antara kalian ala na'budu illallah. Kalimatnya itu maksudnya. Ala na'budu illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadah dengan benar kecuali Allah. Wala nusyrika bih, dan jangan mensyirikannya. Itu kalimat yang sama tuh, itu maksudnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud kalimatin sawa di dalam surah Ali Imran ayat ke-64 itu ya maksudnya ini ala na'budu illallah wala nusyrika bih, yaitu agar kita menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak mensyirikannya. Itu kalimat yang sama dulu sampai sekarang sama ini. Jadi bukan kalimatin sawa itu bukan akhlakul karimah, kemudian persatuan. Ini sebagaimana yang sekarang lagi rame di media, masya Allah, yang saya pernah sampaikan ke jenengan di depan Mabes Polri loh, itu menyampaikannya tentang maksud dari la ilaha illallah adalah persatuan. Itu. Jadi la ilaha illallah itu artinya bukan zat yang diibadai dengan benar kecuali Allah, tetapi maknanya persatuan. Jadi kalimatin sawa di sini menurut mereka adalah persatuan supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya tidak terjadi keributan. Nah ini kan keliru. Ini bahaya sekali hal seperti ini. Kemudian di keterangan ayatnya berikutnya adalah tadi gimana? Kul, saya lagi ini saya ulangi. Kul, katakan ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Ayo kita berpegang teguh kepada kalimat yang sama. Kalimat yang sama yang dimaksud adalah ala na'budu illallah wala nusyrika bih. Bahwa kalimat yang sama adalah kita hanya menyembah kepada Allah dan tidak mensyirikannya. Ini yang harus jadi pegangan kita. Jadi nanti kalau misalnya kepanggih akidah-akidah lain yang mengatakan mereka juga punya surga, kita punya surga, nanti kita bertetanggaan di sana surganya, semuanya masuk surga kok. Nah ini kita bisa menjawab dengan ini, iya dulu mereka yang di zamannya mengimani Nabi Musa alaihissalam ya masuk surga. Di zaman itu maksudnya betul. Di zamannya Nabi Isa alaihissalam mereka mengimani Nabi Isa alaihissalam ya iya masuk surga. Di zaman itu maksudnya. Tetapi ketika sudah datang Nabi Muhammad SAW, tadi saya bacakan di pengimaman tentang bahwa datang kitab itu untuk menguji kitab-kitab sebelumnya, membenarkan apa yang benar dan menjadi ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Maunya ketika memang datang kitab yang baru, datang Rasul yang baru, maka ya Rasul ini dan kitab ini yang diikuti, menghapus apa-apa yang sudah lalu. Jadi kalimatin, sekali lagi kalimatin sawa di sini adalah di dalam Injil yang benar, di dalam Zabur yang benar juga ada ucapan ala na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Enggak ada sesembahan selain Allah dan hanya kepada Allah kita menyembah serta tidak ada sekutu baginya. Kemudian wala yatakhidha ba'duna ba'don arbaban min dunillah. Saya lagi katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat
atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jadi arbaba min dunillah itu tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Ba'duna ba'don arbaban min dunillah. Fa in tawalau, jikalau mereka berpaling, fakulu, katakanlah, asyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jikalau mereka orang-orang yang berpaling, maka katakanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini adalah dalil kedua yang menunjukkan bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah wahdah. Yaitu surat Ali Imran ayat 64. Yang intinya di sini adalah keterangan bahwa kita diajak untuk menuju kalimat yang sama, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah, tidak mensyirikannya. Di dalam sarahnya dikatakan, sungguh menakjubkan orang-orang liberal di dalam buku-buku mereka, terus dalam buku-buku mereka menyalahgunakan firman Allah ini di atas untuk mendukung pemikiran mereka, yaitu seluruh agama adalah benar. Jadi ayat yang barusan kita bacakan itu dijadikan dalil oleh mereka bahwa seluruh agama itu benar, yaitu tadi kalimatan sama itu kebaikan, akhlakul karimah, kan mereka juga punya. Gitu. Di dalam agama-agama ini juga diajarkan tentang bahwa harus berkasih sayang, menghormati orang tua, kan sama gitu. Nah, ini menjadi dalil bagi mereka bahwa agama itu semuanya sama, benar kok. Dan ini diumumkan di media-media mainstream. Makanya sekali lagi ini menjadi peringatan buat kita. Sekali lagi mereka mengambil tanpa menyempurnakan ayatnya. Sebagaimana mengatakan celakalah orang yang sholat, padahal yang maksud adalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Sekali lagi saya bacakan dengan ini kebanyakan mereka menyatakan bahwa kalimat yang sama di antara kita dengan agama-agama yang lain adalah keadilan, kebersamaan, kemanusiaan, akhlak karimah, dan yang lainnya. Yang itu yang sering dikatakan kan, sama aja kok. Di sini juga ada keadilan, ada kebersamaan, ada kemanusiaan, ada akhlak karimah gitu. Jadi padha wae. Islam karo non Islam ki ya jenenge padha wae, karo Hindu, karo Kristen, karo Yahudi ki padha wae. Mengajak satu yang baik. Padahal sekali lagi kalimat sama di sini adalah la ilaha illallah. Bukan kalimat yang lain. Ini menunjukkan agama kita dengan agama-agama yang lain adalah sama, kata mereka. Sebab ada titik temu di antara agama kita dengan agama-agama yang ada. Lantas mengapa kita harus fokus pada titik perbedaan? Ngapain kita bertengkar? Ngapain dakwah maksudnya? Mengajak kepada Islam, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada tauhid. Jadi padha wae. Nah, ini kan jadi masalah nggih. Jadi kekeliruan di dalam mentafsir la ilaha illallah maka bisa berakibat sampai sejauh ini, karena mereka mengatakan ini sepanjang meyakini Gusti Allah sebagai zat yang kita yang menciptakan, maka ya kita beribadah kepada yang lain juga nggak apa-apa, asal jangan mengatakan bahwa yang diibadahi itu yang memberikan manfaat buat kita. Ini jadi masalah. Sekali lagi kehati-hatian ya. Sekali lagi dikatakan, padahal jika mereka mau menyempurnakan ayat di atas, tentu pemikiran dan keyakinan mereka akan runtuh berkeping-keping. Bagaimana tidak, kalimat sama di antara umat Islam dan para ahli kitab yang dimaksud pada ayat tersebut adalah itu tadi, la ilaha illallah, bukan selain itu. Jadi di sini katakan sungguh menakjubkan, ayat yang pada asalnya justru untuk membantah kesyirikan malah dijadikan menjadi dalil untuk kesyirikan. Makanya ini kita di zaman yang memang tidak gampang ya. Di dalam zaman yang memang tidak mudah. Nah, udah jam 5:30 gitu. Mungkin sementara hari ini itu aja dulu gitu. Saya sebenarnya berharap sampai ke dalil tentang diutusnya Nabi Muhammad. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi besok kita akan belajar tentang dalil yang terkait dengan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya maksud dari kita meyakini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu maksudnya apa? Itu kan diterangkan di dalam dalilnya. Kalau kita mengucapkan bahwa saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah,
itu konsekuensinya ada 4. Di sini di dalam kitab ini terangkan ada 4 konsekuensi yang harus kita lakukan. Di antaranya saya kasih gambaran nggih. Yang pertama, seseorang yang mengucapkan wa ana Muhammadan Rasulullah, bahwa saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama berarti kita harus mentaati perintahnya. Di dalam kitab ini nanti lanjutannya nggih. Mentaati perintahnya. Yang kedua, membenarkan apa yang dikabarkannya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkan. Kemudian kita menyembah Allah tidak dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Paham nggih? Jadi saya kasih gambaran dulu. Ketika kita mengucapkan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maksudnya kita tuh mengatakan di dalam diri kita bahwa saya sedang menaati apa yang diperintahkan Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti saya lagi taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah itu ya perintahnya Allah. Rasulullah tidak mengatakan kecuali wahyu. Kemudian membenarkan apa yang dibawa. Kita mengucapkan, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti kita sedang membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Nggak ada ruang kita menyalah-nyalah kayak ketone sunah iki salah, mosok sih sunah kayak gitu, mosok sih jilbab gede banget sih, mosok sih cungkrang misalnya, itu kayaknya kok aneh ya zaman sekarang. Nah ini kan masalah ini. Jadi ketika kita mengucapkan bahwa kita bersaksi Muhammad utusan Allah, ya kita membenarkan semua apa yang dibawa, jangan komplain maksudnya. Mosok sih jenggot ngopo tuh jenggot rapi misalnya, atau hal-hal yang lain, ngopo tuh perempuan harus pakai jawrab misalnya. Nah ini berarti keliru dia di dalam memahami ini. Insya Allah kita minggu depan bahas. Kemudian menjauhi apa yang Nabi larang dan peringatkan. Semua larangannya Rasulullah yang diperingatkan Rasulullah ya sudah jauhi saja. Kita nggak usah komplain. Berarti kita sedang bersaksi bahwa kita mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kita melakukan peribadahan sesuai syariatnya, nggak keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan bikin-bikin sendiri maksudnya. Ini yang kemudian di masyarakat jadi ramai atau masalah bid'ah gitu. Oh, delete bid'ah, bukan begitu. Makanya ayo kita melaksanakan peribadahan sebagaimana Rasulullah ajarkan. Bukankah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengucapkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya sudah, kalau begitu kita ikut saja apa yang Rasulullah bawa, apa yang Rasulullah ajarkan. Itu saja. Salat ya kayak salatnya Rasulullah, puasa ya kayak puasanya Rasulullah. Meskipun orang mengatakan, "Oh, itu klaim kalian." Saya juga sholat di pikirannya nggak kayak Rasulullah, saya juga kayak Rasulullah. Ya sepanjang dalilnya ada ya tidak masalah. Nah saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.